Kenzo. Perkenalkan nama saya Tita. Perkenalkan nama saya Nadine. Perkenalkan nama saya Indah. Perkenalkan nama saya Vivin. Hari ini kami akan membahas kebijakan-kebijakan pada masa Presiden kelima kita yaitu Megawati. Mari kita simak pembahasannya. Profesor Dr. Hajah Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri lahir pada 23 Januari 1947. Beliau menjabat sebagai Presiden kelima Indonesia sejak 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2000. Ia merupakan Presiden pertama wanita di Indonesia dan putri dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Ia meneruskan jejak dari ayahnya. Ia menjadi presiden setelah MPR melaksanakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang istimewa ini dilaksanakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid yaitu Gus Dur dalam mengukuhkan MPR, DPR, dan Partai Golkar. Ia dilantik pada tanggal 23 Juli 2001. Pada tahun sebelumnya, 1999 sampai 2001, ia menjabat sebagai Wakil Presiden saat pada pemerintahan Presiden Gus Dur. Megawati juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP setelah memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Dalam masa pemerintahan Megawati, kebijakan sosial yang dijalankan yang pertama yaitu kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan. Dalam masa pemerintahannya, Megawati masih menghadapi kemiskinan di Indonesia, sehingga diperlukan program atau kebijakan untuk menanggulangi masalah tersebut. Nah, pemerintah itu membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan atau KPK yang bertujuan untuk menangani masalah kemiskinan di Indonesia. Selain itu, Megawati juga melakukan peningkatan pendapatan dan pengurangan pengeluaran bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Lalu ada program yang terkenal di kalangan masyarakat yaitu program beras bagi rakyat miskin atau RAPSMI yang dijual dengan harga Rp1.000 per kilogram. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan pada poin nomor 1, yaitu kebijakan-kebijakan Megawati Soekarno Putri dalam mengatasi kemiskinan. Pemerintah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan atau KPK, yang dimana KPK ini adalah sebuah lembaga antar instansi pemerintah yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Sebelumnya, pemerintah juga mengeluarkan beberapa program, diantaranya Jaring Pengaman Sosial atau JPS, serta pemberdayaan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi atau PDM-DKE. Dalam upaya untuk menangani kemiskinan, pemerintah telah menyediakan dana dalam jumlah yang cukup besar yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Salah satu strategi yang diterapkan dalam penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin telah dilakukan serangkaian program dan kegiatan antara lain perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha dengan dukungan pembiayaan seperti dana bergilir, fasilitas kredit dengan bunga rendah melalui perbankan dan bank perkreditan rakyat atau BPR, dan sistem bagi hasil melalui modal ventura dan bank syariah. Sedangkan program pengurangan pengeluaran masyarakat miskin antara lain melalui program kompensasi pengurangan subsidi BBM dengan dana Rp4,4 triliun. Dana ini dialokasikan untuk mendukung 26 jenis kegiatan, antara lain penyediaan beras murah, penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, dana bergulir, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pengadaan kontrasepsi, dan penanggulangan kemiskinan. Berbagai program untuk penanggulangan kemiskinan ini cukup populer di tengah masyarakat, misalnya seperti beras untuk rakyat miskin atau raskin yang dijual dengan harga Rp1.000 per kilogramnya, dan setiap kepala keluarga mendapatkan jatah 20 kg setiap bulannya. Yang kedua, itu ada kebijakan dalam bidang kesehatan. Di dalam bidang kesehatan ini, pemerintah melaksanakan program Kartu Sehat, yang dimana dalam program Kartu Sehat ini, masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan secara gratis yang ditanggung oleh pemerintah.
melanjutkan kebijakan yang diberikan pemerintah di bidang kesehatan, yaitu pemerintah melaksanakan program Kartu Sehat. Program Kartu Sehat ini adalah program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Jadi pada setiap keluarga miskin akan mendapatkan kartu sehat yang dapat digunakan secara gratis di puskesmas atau rumah sakit. Pelayanan kesehatannya itu meliputi pemeriksaan, obat-obatan, dan juga rawat inap. Jadi pemegang kartu sehat ini juga dapat vaksin hepatitis B dan juga pelayanan persalinan secara gratis di bidan. Yang ketiga itu ada kebijakan dalam bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan, Megawati mengalokasikan dana pada sektor pendidikan dan pendidikan di luar sekolah. Nah, dana yang dikeluarkan ini nantinya digunakan untuk memperbesar daya tampung sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan, persamaan kesempatan untuk bersekolah, dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Selain itu, pemerintah juga membentuk PUS atau pendidikan untuk semua yang dimana digunakan untuk mempercepat wajib belajar 9 tahun bagi para siswa. Yang keempat, kebijakan dalam memperkuat demokrasi. Yang pertama, Megawati memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan juga Komisi Yudisial yang bertujuan untuk meningkatkan independensi dan juga profesionalitas lembaga tersebut. Yang kedua, Megawati memperjuangkan kebebasan pers dan juga memberikan ruang yang lebih luas bagi kebebasan berekspresi. Hal ini tercermin dalam pengesahan Undang-Undang Pers pada tahun 1999 dan juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tahun 2008. Yang ketiga, Megawati juga memperjuangkan hak-hak perempuan dan memberikan perhatian khusus bagi perlindungan anak. Pada masa pemerintahannya, Megawati juga membuat kebijakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan perlindungan anak seperti pada pengesahan Undang-Undang Perlindungan Anak dan pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Megawati juga memperjuangkan keadilan sosial bagi rakyat, yaitu dengan memberikan hak atas tanah bagi rakyat yang tercermin dalam Undang-Undang Agraria pada tahun 2008. Nah, yang terakhir, Megawati juga memperjuangkan hak-hak bagi pekerja dan buruh yang tercermin dalam pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Serikat Pekerja. Baik, sekarang saya akan menyampaikan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa pemerintahan Megawati. Yang pertama, stabilitas makroekonomi. Pemerintahan Megawati berupaya untuk memulihkan stabilitas makroekonomi, yaitu inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah melakukan kebijakan moneter yang sangat ketat, yaitu menaikkan suku bunga dan mengurangi likuiditas. Yang kedua, privatisasi perusahaan negara. Pemerintahan Megawati juga melanjutkan program privatisasi perusahaan negara yang sudah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya. Privatisasi ini dilakukan untuk mengurangi defisit anggaran negara dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Dan yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Pada pemerintahan Megawati berfokus juga pada pembangunan infrastruktur, terutama pada sektor jalan, jembatan, dan energi. Contohnya ada jalan tol Trans Jawa, jembatan Suramadu, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarula. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dan dapat berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Selanjutnya, semasa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, kondisi ekonomi di Indonesia tercatat mengalami kemajuan, walaupun belum pulih sempurna. Sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan tanda-tanda membaik. Hal ini karena kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Misalnya, dengan cara melakukan langkah stabilisasi fiskal, memulihkan fungsi intermediasi perbankan, dan perbaikan ekonomi makro. Selain itu, Megawati juga menerapkan kebijakan moneter yang dipraktikkan oleh Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi dengan cara
mengendalikan jumlah uang yang beredar. Investasi dipercaya mampu membuka kesempatan kerja baru dan merupakan kompetitif bagi pertumbuhan perekonomian. Oke, selanjutnya, politik luar negeri Indonesia. Pada masa kepemimpinan Megawati, politik luar negeri itu prinsipnya adalah politik luar negeri bebas aktif. Nah, pada masa ini, fokus utama dari prinsip ini adalah meningkatkan keamanan nasional dan ikut serta dalam perdamaian dunia dalam melawan anti terorisme. Indonesia telah bergabung atau telah bekerja sama dengan banyak negara, salah satunya adalah Amerika. Kerjasama Indonesia dengan Amerika dalam melawan terorisme dengan adanya peristiwa yaitu 9/11 yang banyak menimbulkan perubahan paradigma tentang keamanan dan ancaman nasional, terutama bagi negara-negara besar khususnya Amerika Serikat dan sekutunya. Peristiwa ini memunculkan ketegangan antara Amerika Serikat di bawah George W. Bush dengan dunia Islam. Ketegangan ini dapat dirasakan dari penyerangan Amerika terhadap dua negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Nah, Afghanistan dan Irak sebagai aksi pemerasan atas tragedi WTC. Setahun setelah terjadinya peristiwa runtuhnya Menara Kembar tersebut, terjadi sebuah tragedi yang memilukan bagi Indonesia, yaitu peristiwa bom Bali tanggal 12 Oktober 2002. Kejadian inilah yang membuat Ibu Megawati membuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Nah, pada kasus bom Bali yang pertama, yang bermotifkan radikalisme yang bersumber pada faktor agama dan sosial politik, hal tersebut dapat dilihat dari pemahaman radikal agama yang dimiliki oleh pelaku yang menganggap Pulau Bali itu sebagai pulau maksiat yang bisa dibilang tidak sesuai dengan ajaran mereka. Nah, dengan adanya kesamaan permasalahan terorisme yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Indonesia, Amerika Serikat berusaha menekan pemerintah Indonesia agar bermain dalam kampanye anti-terorisme. Bahkan kalangan petinggi AS membuka suara agar Washington memberikan bantuan polisi dan militer Indonesia. Selain bantuan dari ekonomi yang selama ini diberikan melalui via IMF dan Paris Club, di balik bantuan itu sebagaimana diungkapkan sejumlah pengamat AS sebenarnya ingin mengintervensi pemerintah Indonesia agar melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh Islam di Indonesia yang seringkali baru atas tuduhan sepihak dan atas bukti-bukti kemasan AS yang bisa dibilang memojokkan sejumlah tokoh Islam sebagai aktor teroris. Jadi untuk kelebihan kebijakan di bidang kesehatan, masyarakat miskin itu dapat menikmati pelayanan kesehatan dengan akses secara gratis dan juga mendapatkan kepuasan dalam pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk kekurangannya, alokasi dananya itu masih sangat terbatas atau tidak merata sehingga tidak semua masyarakat miskin dapat menikmati pelayanan kesehatan secara gratis, dan juga distribusi kartu sehat ini masih tidak kompeten atau tidak merata sehingga semua masyarakat itu belum dapat merasakan adanya kartu sehat. Untuk kekurangan dari kebijakan untuk memperkuat demokrasi yang diterapkan oleh Megawati ini mungkin dari sisi kontroversi atau kritik yang dihasilkan dari penerapan kebijakan itu atau dampak dari kebijakan tersebut. Namun untuk secara lengkapnya atau secara lebih rincinya itu masih belum dapat diketahui karena informasi-informasi yang diberikan dari kebijakan tersebut masih terlalu sedikit. Kelebihan dari kebijakan di bidang pendidikan yang pertama memperbesar daya tampung sekolah. Dana yang dialokasikan dapat digunakan untuk memperbesar kapasitas sekolah sehingga lebih banyak siswa yang dapat bersekolah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan dana yang lebih banyak, kualitas pendidikan itu dapat diperbaiki seperti melakukan perbaikan fasilitas, memperoleh bahan belajar yang lebih baik, dan memperkuat kemahiran guru. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesamaan kesempatan bersekolah. Dengan memperbesar daya tampung sekolah, lebih banyak siswa yang dapat bersekolah, sehingga kesamaan kesempatan bersekolah dapat diperbaiki. Lalu untuk yang terakhir, mempercepat wajib belajar 9 tahun. Jadi di Indonesia, PUS atau pendidikan untuk semua dapat mempercepat wajib belajar 9 tahun, sehingga lebih banyak
sangat terbatas sehingga tidak semua kebutuhan pendidikan dapat dihadapi. Lalu yang kedua, keterbatasan sumber daya. Dengan memperbesar daya tampung sekolah, keterbatasan sumber daya seperti guru dan bahan belajar dapat menjadi masalah. Dan yang terakhir, keterbatasan kualitas pendidikan. Dengan dana yang lebih banyak, kualitas pendidikan dapat diperbaiki, tapi keterbatasan kualitas pendidikan dapat menjadi masalah jika guru dan siswanya tidak mampu menggunakan dana yang diberikan. Kelebihan dari kebijakan untuk mengatasi kemiskinan, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan melalui berbagai program, seperti contoh Jaring Pengaman Sosial atau JPS dan pemberdayaan dalam mengatasi krisis ekonomi atau PDM-DKE. Lalu, pada program peningkatan pendapatan dan pengurangan pengeluaran masyarakat miskin, strategi ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran masyarakat miskin sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Jadi kekurangan dari kebijakan pengentasan kemiskinan yaitu yang pertama ada ketergantungan pada anggaran belanja negara. Jadi kebijakan ini mengandalkan dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang dapat menimbulkan ketergantungan dan risiko terhadap fluktuasi anggaran pemerintah. Lalu yang kedua itu kritik terhadap efektivitas program. Jadi beberapa program seperti program kompensasi pengurangan subsidi BBM mendapat kritik terkait efektivitasnya dalam mengurangi pengeluaran masyarakat miskin. Jadi, ketika Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2001 sampai 2004, ada beberapa kekurangan dan kelebihan terkait bidang ekonomi. Kelebihannya yaitu adanya upaya pemulihan ekonomi pasca krisis finansial Asia dan adanya pembangunan infrastruktur yang sangat bermanfaat, bahkan masih dipergunakan sampai sekarang ini. Ada juga kritik terkait kebijakan ekonomi dan reformasi struktural yang dinilai kurang efektif dalam ekonomi. Kritik yang bisa saya sampaikan terhadap politik luar negeri berbasis yang dijalankan oleh Bu Megawati adalah, menurut saya politik tersebut tidak berjalan sesuai dengan prinsipnya, yaitu bebas aktif. Karena bisa dibilang Indonesia itu terlalu berfokus pada Amerika untuk menolong mereka dalam militer dan anti terorisme. Nah, bisa dibilang mereka tidak bebas aktif, tidak memilih dia masuk blok barat atau blok timur. Dia seharusnya netral, namun politik yang dilakukan Megawati ternyata dia berfokus pada Amerika Serikat. Halo semua, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa kebijakan di bidang politik pada masa pemerintahan Megawati. Jadi saya akan membahas kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kebijakan BUMN. Kelebihannya, kebijakan privatisasi BUMN dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMN dengan memasukkan unsur swasta ke dalam manajemen BUMN. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada BUMN untuk mengelola sumber daya dan asetnya secara lebih mandiri. Misalnya, BUMN dapat lebih bebas dalam melakukan investasi, melakukan efisiensi biaya, dan melakukan inovasi. Kebijakan privatisasi BUMN juga dapat meningkatkan daya saing BUMN dengan menjadikan BUMN sebagai perusahaan yang lebih profesional dan kompetitif. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada BUMN untuk mengikuti persaingan pasar secara lebih terbuka. Misalnya itu, BUMN dapat lebih bebas dalam menentukan harga produk dan jasanya dan melakukan ekspansi ke pasar global. Sebenarnya, privatisasi BUMN merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMN. Namun, kebijakan ini juga menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap merugikan negara dan pekerja. Jadi ada beberapa kekurangan atau kritik yang didapat dari kebijakan ini. Kekurangan yang pertama itu adalah BUMN dijual dengan harga yang sangat murah. BUMN yang dijual kepada pihak swasta seringkali dijual dengan harga yang jauh di bawah nilai sebenarnya. Hal ini menyebabkan negara mengalami kerugian. Selanjutnya itu, BUMN lebih menguntungkan pihak swasta. Privatisasi BUMN sering sekali justru menguntungkan bagi pihak swasta. Hal ini karena pihak swasta tidak dibebani dengan kewajiban untuk menyediakan layanan publik. Selanjutnya itu, pekerja BUMN dirugikan.
Privatisasi BUMN seringkali menyebabkan pekerja BUMN diberhentikan atau dipensiunkan dini. Hal ini menyebabkan pengangguran dan kemiskinan. Selanjutnya itu kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan outsourcing. Kelebihannya, kebijakan outsourcing memungkinkan perusahaan untuk mempekerjakan karyawan dengan status kontrak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi perubahan kondisi pasar. Misalnya, perusahaan dapat mempekerjakan karyawan outsourcing untuk memenuhi kebutuhan kerja yang bersifat sementara atau musiman. Outsourcing juga dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya tenaga kerja karena perusahaan tidak perlu memberikan jaminan sosial dan tunjangan lagi kepada karyawan outsourcing. Hal ini dapat menguntungkan perusahaan, terutama perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang terbatas. Jadi kesimpulannya, outsourcing merupakan kebijakan yang sering sekali digunakan perusahaan untuk menekan biaya tenaga kerja. Hal ini menuai kritik dari berbagai pihak. Jadi kekurangannya dari kebijakan outsourcing ini, yang pertama itu adalah pekerja outsourcing sering sekali dirugikan. Pekerja outsourcing dirugikan karena memiliki upah yang lebih rendah dan tidak memiliki jaminan sosial yang memadai. Selanjutnya itu memiliki dampak negatif terhadap ekonomi. Outsourcing dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Baik, sekian pembahasan saya mengenai kebijakan-kebijakan pada masa Megawati di dalam bidang politik.